Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Putri Mardiana, Karimah Soleha, Nur Hasanah, Windy Wulandari. kami akan mempresentasikan tentang makanan dan minuman halal. Selamat menyaksikan! Materi yang pertama yaitu perkenalan terhadap makanan dan minuman halal. Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi untuk mengembangkan industri berbasis halal. Industri halal dianggap sebagai kebutuhan dan gaya hidup. Dengan berbagai produk makanan halal tersedia di pasaran, ada peraturan yang berlaku untuk mengatur industri halal dan ada kebutuhan untuk produk halal untuk diekspor. Yang kedua, industri halal di Indonesia menghadapi tantangan seperti persaingan dari pemain internasional, kurangnya sertifikasi halal nasional, pemahaman yang terbatas tentang konsep halal, sosialisasi yang tidak memadai, dan peraturan yang tidak lengkap untuk mengatasi tantangan ini. Strategi dapat diterapkan termasuk pembangunan sumber daya manusia yang terampil, strategi efektif untuk mempromosikan produk halal, dan kolaborasi dengan pelaku industri. Yang terakhir yaitu kerjasama internasional di sektor halal sangat penting dan dapat mencakup berbagai bidang seperti jaminan kualitas halal, pengembangan sumber daya, teknologi, dan sertifikasi halal. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin global dalam industri halal, dan kolaborasi internasional dapat mengarah pada peningkatan investasi dan penerimaan pasar produk halal Indonesia. Menurut data tersebut, Indonesia sudah mulai bisa bersaing di bidang industri halal. Peringkat Indonesia dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan syariah naik ke urutan 4 dari urutan 5 tahun yang lalu. Nah, siapa yang mendapatkan peringkat pertama pada eksportir produk halal? Yaitu negara Brazil dengan 16,2 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, diikuti oleh India dengan ekspor 14,4 miliar dolar Amerika Serikat menurut Bank Indonesia pada tahun 2020. Indonesia juga menjadi konsumen produk halal peringkat pertama sebesar 114 miliar dolar Amerika Serikat. Pengeluaran konsumen muslim untuk makanan dan minuman halal, farmasi, dan kosmetik halal, serta pariwisata ramah muslim dan gaya hidup halal pada tahun 2019 mencapai nilai 2,02 triliun menurut Dinas Standar pada tahun 2020. Selain itu, konsumsi produk halal di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 144 US dollar yang menjadikan Indonesia sebagai konsumen terbesar di sektor ini. Industri makanan dan minuman halal di Indonesia termasuk ke dalam salah satu perkembangan sektor industri halal, yang mana memberikan efek yang besar pada negara-negara Islam. Nah, sektor makanan dan minuman halal, sektor keuangan, sektor fashion, dan sektor pariwisata halal menjadi magnet para pelaku pasar untuk terjun menciptakan produk. Dalam teori pasar, dijelaskan bahwa adanya peluang untuk mendapatkan keuntungan besar yang akan menarik para pembisnis untuk masuk kepada pangsa pasar tersebut. Melihat dari data yang tercantum dapat menjadi dasar bahwa industri produk makanan dan minuman halal di Indonesia sangatlah menjanjikan bagi para pembisnis. Selanjutnya, kita membahas tentang tantangan dalam makanan dan minuman halal ini. Nah, yang pertama itu tantangannya itu banyaknya negara pesaing dalam sektor industri halal. Tidak hanya negara muslim seperti Malaysia, Turki, dan Uni Emirat Arab. Bahkan negara dengan mayoritas penduduk beragama non-muslim seperti Thailand, Tiongkok, Jepang, dan Korea itu tuh ikut berkecimpung dalam industri halal, teman-teman. Itu tantangan juga untuk Indonesia. Nah, tantangan selanjutnya adalah belum adanya sertifikat halal yang berlaku secara globalisasi. Hal ini disebabkan belum adanya konsensus yang dilakukan oleh negara-negara di dunia mengenai standarisasi sertifikat halal internasional. Tantangan selanjutnya ialah kesadaran masyarakat Indonesia itu untuk berkompetisi. Jadi, kebanyakan dari kita, masyarakat kita tuh menganggap bahwa semua produk yang dijualkan di pasar itu adalah produknya tuh halal. Karena kita kan mayoritas muslim. Maka, dari sinilah kita diperlukan sosialisasi. Karena kan tidak semua makanan itu bersertifikat halal. Maka kita mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan halal awareness di Indonesia. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan membuat kajian berkeagamaan tentang konsep halal, mengadakan seminar bertemakan industri halal, mengadakan kunjungan ke lembaga pendidikan, serta mengadakan event dan pemeran industri halal. Tantangan selanjutnya adalah adanya problematika dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sejak ditetapkan tahun 2014, penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal UU JPH baru mulai berlaku pada 17 Oktober 2014
Setelah ditetapkan pada tahun 2019, UU JPH ini masih tetap membutuhkan waktu karena kewajiban sertifikasi halal dilakukan secara bertahap. Tantangan selanjutnya adalah keterlambatan juga terjadi dalam penerbitan peraturan menteri. Pelaksanaan undang-undang JPH membutuhkan peraturan menteri sebagai peraturan turunan untuk menunjang pelaksanaan UU JPH. Itu adalah tantangan juga, teman-teman. Nah, tantangan terakhirnya itu rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetisi. Masuknya berbagai produk halal dari luar negeri membuat produk lokal Indonesia harus bersaing agar tetap eksis. Namun, sayangnya kesadaran masyarakat Indonesia ini untuk berkompetisi sangat rendah, teman-teman. Maka tidak mengherankan jika saat ini Indonesia lebih cenderung menjadi konsumen industri halal. Itulah beberapa tantangan-tantangan dari makanan dan minuman halal di Indonesia. Selanjutnya kita membahas tentang permasalahan dari makanan dan minuman di Indonesia. Permasalahan yang terjadi yaitu kurang fokusnya dalam pengembangan produk halal. Karena Indonesia ini lebih mengutamakan ekspor komoditas, pertambangan, dan perkebunan dibandingkan makanan dan minuman halal. Kemudian, adanya pesaing dalam negara non-muslim yang mengembangkan industri halal di Indonesia, serta kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikat halal. Ini berlaku untuk kita ya teman-teman yang mau mengembangkan usaha kita di Indonesia. Harus ada sertifikat halal dulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih yang termasuk peluang makanan halal di Indonesia. Yang pertama, industri halal merupakan kebutuhan dan gaya hidup. Industri halal menjadi kebutuhan masyarakat muslim di dunia dan dapat menjadi kontributor dan katalisator berbagai value proposition dalam pemulihan ekonomi global. Yang kedua yaitu beragamnya variatif produk halal. Meningkatnya preferensi masyarakat secara umum terhadap produk halal menjadikan keragaman produk halal yang beredar di pasaran juga semakin beragam. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan. Pemerintah sebagai penguasa legal memiliki kekuatan untuk membuat dan menerapkan undang-undang tentang pengembangan industri halal di Indonesia. Dan yang keempat, kebutuhan ekspor. Di masa pandemi COVID-19, industri produk halal masih mampu mencatatkan kinerja positif. Di tengah tekanan perekonomian dunia, industri ini tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,2% atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 yaitu 2,3%. Kemudian, kita akan membahas tentang strategi pengembangan industri halal di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan SDM unggul melalui pembangunan SDM People Development, yaitu Heart, Head, dan Hand. Nah, selanjutnya, yang kedua, yaitu dibutuhkannya strategi handal untuk dapat mensosialisasikan sertifikasi halal. Kemudian yang ketiga, membangun ekosistem halal. Membangun ekosistem halal memerlukan kolaborasi dan sinergi besar antara pemangku kepentingan halal. Yang keempat, yaitu banyaknya pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. Dan peluang terakhir yaitu kerjasama internasional jaminan produk halal. Salah satu isu penting kehalalan produk adalah masuknya produk dari luar negeri ke Indonesia. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang terampil dan memberikan program pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep halal. Hal ini dapat dicapai melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pakar industri. Yang kedua, menerapkan strategi yang efektif untuk mempromosikan produk halal baik di dalam negeri maupun internasional. Ini dapat mencakup kampanye pemasaran, partisipasi dalam pameran perdagangan halal, dan memanfaatkan platform digital untuk jangkauan yang lebih luas. Yang ketiga, memperkuat kolaborasi dan kemitraan antar pelaku industri, termasuk perusahaan besar, menengah, kecil, dan mikro, serta lembaga pemerintah dan organisasi keagamaan. Hal ini dapat membantu merampingkan rantai nilai halal dan memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Yang keempat atau yang terakhir, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara instansi pemerintah terkait yang terlibat dalam sertifikasi halal, seperti BPOM, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, dan Bea Cukai. Hal ini dapat memastikan persiapan dan pengiriman layanan sertifikasi halal yang optimal, menumbuhkan kerjasama internasional di sektor halal, termasuk kemitraan dengan badan dan organisasi sertifikasi halal, termasuk kemitraan dan organisasi sertifikasi halal asing. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan investasi, penerimaan pasar, dan pengakuan produk halal Indonesia secara global. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.